Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari Tirus dan Sidon, kini Yesus memasuki Dekapolis, daerah yang dianggap kafir. Tetapi Injil tak pandang batas. Anugerah keselamatan harus terus dinyatakan bagi segala bangsa. Kini tantangan bagi Yesus adalah diperhadapkan dengan seorang yang tuli dan gagap dengan tujuan meminta kesembuhan. Bagaimana hati Yesus tak luluh? Di negeri orang kafir, kepedulian begitu tinggi. Orang-orang di situ berkumpul, mereka begitu kasihan dengan seseorang yang tak bisa mendengar dan tak mampu berkata-kata. Dunia orang ini hanya dunia penglihatan. Ia berbicara dengan hati dan mendengar dengan hati. Kalau ada orang yang begitu peduli terhadap sesamanya, bagaimana mungkin Yesus tak membuka kemurahan hatinya? Perhatikan cara Yesus menyembuhkan orang ini. Pertama, orang ini dipisahkan dari orang banyak. Ini tindakan biasa. Ini tanda Yesus begitu serius mengurus orang ini. Bukankah selama ini ia begitu sepi? Sebab dunianya adalah dunia gerakan tanpa suara dan kata-katanya hanyalah sorotan mata penuh kesepian. Orang ini butuh perhatian lebih. Pandangan matanya berhadapan dengan pandangan mata Yesus, supaya pandangan yang tanpa harapan kini dapat melihat jauh ke masa depan, melihat setitik harapan dari kemurahan Allah. Yesus memperhatikan orang ini. Ia dianggap begitu istimewa, seolah ada undangan, "Marilah dan nikmati sukacita surga. Hanya ada dirimu dan aku, hanya ada duniamu dan surga." Kedua, Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu. Yesus tahu orang ini tak hanya butuh perhatian, sebab terlalu banyak kata dan doa pengasihan. Orang ini membutuhkan sentuhan. Betapa kuatnya sebuah sentuhan. Seorang dokter yang datang dan menjamah bagian yang sakit dari pasien akan terasa begitu istimewa
dibandingkan dengan resep yang dibuat, sebab sentuhan itu memberikan kekuatan kepada pasien bahwa betapa dokter itu sangat serius menangani sakitnya, sehingga orang itu punya semangat hidup. Sentuhan selalu memiliki arti yang dalam, dan sentuhan Yesus bukan sentuhan biasa. Yesus menyentuh lubang telinga orang itu. Yesus mencari lorong yang gelap yang mengakibatkan penderitaan orang ini. Kelak kita akan mengerti bahwa lorong gelap itu pernah mengurung Yang Maha Kuasa selama 3 hari, lalu lorong kegelapan ini hancur karena Yang Maha Kuasa menggulingkan batu penderitaan itu. Ketiga, Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Bukankah sentuhan air sangat penting? Sebab lidah orang ini kaku, kelihatannya basah, tetapi sesungguhnya kering. Lidahnya berubah menjadi beban yang menampung kata-kata yang tak bisa dilontarkan. Orang ini butuh sentuhan yang memberikan kehidupan. Orang itu dahaga dan kering. Ia butuh air, bukan air biasa, bukan air yang memberi kepuasan sementara. Ia butuh air hidup yang datang dari Yesus sendiri. Keempat, Yesus menengadah ke langit, menghela nafas dan berseru, "Efata, terbukalah." Yesus mengajak surga melihat identitas orang ini. Ia memang jauh dari surga, tapi bukankah ia juga adalah buah karya Tuhan? Ia perlu diberi nafas yang baru, semangat dan kehidupan yang baru. Efata, terbukalah, sebuah kata untuk 2 kebutuhan: telinga mendengar dan mulut dapat berbicara. Luar biasa, orang itu dapat mendengar dan berbicara, sampai-sampai ia tak mampu menahan lidahnya untuk bersaksi tentang surga yang dialaminya, tentang Yesus yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, jika saudara-saudari dalam keadaan seperti itu, manakah yang saudara-saudari pilih? Perhatian, kepedulian, sentuhan, ataukah kesembuhan? Saudara-saudari bisa memilih sendiri, tapi saya yakin tidak ada pilihan yang lebih meyakinkan selain daripada kesembuhan. Kepedulian, sentuhan, dan perhatian hanya makin membuat kita bergantung kepada orang lain. Namun kesembuhan membuat kita mandiri dan terlepas dari beban. Kita semua, Anda dan saya, membutuhkan kemandirian dan kebebasan, dan Yesus mampu menyediakan semuanya itu. Ia mampu peduli, ia sangat perhatian, ia mau menyentuh dan menyembuhkan kita. Namun sampai sekarang saya masih merenung, mengapa Yesus menyerukan Efata? Apakah kata itu hanya sekedar berarti terbukalah? Atau mungkinkah Efata memiliki makna lain? Saudara-saudari yang terkasih, pertama, bukankah Efata itu sebuah ajakan surga bahwa surga terbuka untuk segala bangsa? Injil itu milik semua orang di Israel dan di luar Israel. Injil tidak dihidangkan bagi mereka yang suka menutup telinga terhadap orang lain. Injil bukanlah kata-kata kosong untuk orang-orang tertentu. Injil tidak boleh dipaksakan, tapi Injil selalu membuka diri. Kedua, bukankah Efata juga berarti sebuah model pelayanan surga? Allah menyentuh kita. Allah membuka kepedulian bagi manusia. Manusia yang dulu dipisahkan, diasingkan, dianggap tidak ada, kini ada baru, berarti dan berharga. Ketiga, Efata berarti Allah membuka jalan. Bagi manusia tak ada jalan, bagi Allah tiada yang mustahil. Itu yang dikatakan Ibrani bab 4 ayat 13.
tak satu pun yang tersembunyi di mata Allah. Karena itu Allah juga akan meminta pertanggungjawaban. Keempat, Efata berarti Allah melepaskan dan menyembuhkan. Beban manusia tidak menjadi bebannya sendiri. Beban tidak dibiarkan Allah untuk menjadikan manusia tidak berarti. Kelima, Efata berarti membuka hati manusia, membuka mata, telinga, dan bahasa manusia agar terus bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu, kita semua, Anda dan saya, tidak hanya sekadar membutuhkan kesembuhan. Kita butuh sentuhan Allah, kita butuh perhatian Allah, kita butuh Allah membuka jalan, kita membutuhkan Allah bernaung di dalam hati kita. Untuk apa sembuh namun tidak diselamatkan? Saya tertarik dengan ungkapan Eka Dharma Putra tentang sakit. Bagi dia, kalaupun sakit tidak bisa disembuhkan, kita harus mengubah doa kita. Ya Bapa, kuduskanlah sakit ini. Mengapa? Jawabannya, untuk apa sembuh namun kita kehilangan Yesus? Untuk apa kita takut terhadap tubuh, daging, dan tulang yang akan lenyap ini? Sebab yang kita butuhkan keselamatan jiwa ini, yang kita butuh Efata, terbukalah. Otak kita terbuka, mata kita terbuka, telinga kita terbuka, mulut kita terbuka, hati kita terbuka. Kita dilepaskan dari cengkraman dunia yang memalukan. Dan semua itu disiapkan oleh Yesus. Bersyukurlah kalau kita sakit, tetapi menangislah dan bertobatlah jika kita sehat, tapi kita kehilangan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, berkenanlah mengucapkan sabda pengampunan-Mu bila kami mengakui dan menyesali dosa kami. Jadikanlah kami orang yang penuh amal baik dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.